Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Aksar Riza Maulana dengan NIM 2019 310103. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Berliana Suci dengan NIM 2019 Terima kasih atas kesempatannya. Saya Dewi Ayu Turjani dengan NIM 2019 310469. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjihan Ramadhani Bahajai dengan NIM 2019 310470. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembayaran aman untuk sekutu. Umumnya, proses likuidasi suatu bisnis memakan waktu yang cukup panjang dan kas mungkin akan tersedia untuk didistribusikan kepada sekutu setelah kewajiban dibayar. Tetapi sebelum aktifan kas dikonversi menjadi kas, apabila sekutu memutuskan untuk mendistribusikan kas yang tersedia sebelum seluruh aktifan non-kas yang dijual atau sebelum keuntungan dan kerugian diakui, maka akan timbul pertanyaan mengenai berapa banyak kas yang bisa didistribusikan secara aman kepada masing-masing sekutu. Sehingga pembayaran aman ialah distribusi yang bisa dilakukan kepada sekutu dengan keyakinan bahwa jumlah yang didistribusikan tidak berlebihan. Dengan kata lain, sumber daya yang didistribusikan tidak perlu dikembalikan kepada sekutu. Selanjutnya, ukuran pembayaran yang aman untuk sekutu didasarkan pada asumsi. Yang pertama, seluruh sekutu secara pribadi tidak likuid, yang artinya sekutu tidak mampu membayar kepada persekutuan. Yang kedua, seluruh aktivitas non-kas menunjukkan kemungkinan rugi, yaitu aktiva non-kas harus dipertimbangkan rugi untuk tujuan menentukan pembayaran yang aman. Selain itu, ketika mengkalkulasi pembayaran yang aman, persekutuan juga memegang sejumlah tertentu kas untuk menutupi biaya likuidasi, kewajiban yang belum tercatat, dan kontingensi lainnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dasar serap kerugian. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan untuk menanggung kerugian atau loss absorption power yang disingkat LAP. LAP seorang sekutu diartikan sebagai kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal dan pinjaman sekutu dilunasi. Daya serap kerugian merupakan fungsi dari dua elemen. Ini adalah rumus dari daya serap LAP sama dengan saldo akun modal sekutu dibagi dengan bagian laba dan rugi sekutu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya mengenai jadwal asumsi penyerapan kerugian. Jadwal asumsi penyerapan kerugian disiapkan menggunakan tingkat kerentanan. Yang pertama, jadwal dimulai dengan ekuitas likuidasi ulang dan dibebankan setiap ekuitas sekutu dengan membagi rugi persekutuan yang sebenarnya menghapuskan ekuitas sekutu yang paling rentan. Kedua, setiap selisih ekuitas sekutu dibebankan dengan pembagian kerugian, di mana seharusnya menghapuskan sekutu yang lain yang paling rentan ekuitasnya. Dan yang terakhir, proses akan diulang sampai semua ekuitas, tapi sekutu yang rentannya paling sedikit telah dikurangi ke 0. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang daya serap kerugian. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan untuk menanggung kerugian atau loss absorption power yang disingkat LAP. LAP seorang sekutu diartikan sebagai kerugian maksimum yang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal dan pinjaman sekutu dilunasi. Daya serap kerugian merupakan fungsi dari dua elemen. Ini adalah rumus dari daya serap LAP sama dengan saldo akun modal sekutu dibagi dengan bagian laba dan rugi sekutu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perencanaan kas distribusi. Perencanaan kas distribusi disiapkan dari jadwal yang diasumsikan menyerap rugi. 1. Kas tersedia untuk distribusi yang harus membayar kewajiban non-sekutu. 2. Rentan sekutu yang kecil akan menerima sejumlah kas yang akan berurutan, sehingga ekuitas sekutu dalam laba relatif dan rugi rasio pembagian dengan rentan sekutu yang kecil selanjutnya.
3. Proses ini diulangi sampai semua saldo modal sekutu diurutkan. 4. Selisih distribusi dimasukkan ke laba, rasio ditahan. Di sini ada soal pertama, yaitu ada Aksa, Biksa, dan Ciska tergabung dalam sebuah persekutuan yang telah berjalan beberapa tahun bernama Suryan Daru. Tahun lalu, persekutuan ini mendapatkan pinjaman dari Aksa sebesar 40 juta yang digunakan untuk operasional perusahaan. Para sekutu sepakat untuk menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta selama proses likuidasi yang akan digunakan untuk membayar beban likuidasi yang akan terjadi. Berikut ini merupakan neraca beserta sebelum terjadi likuidasinya. Nah, di sini ada kas sebesar 100 juta, piutang bisa sebesar 30 juta, tanah 40 juta, dan bangunan 160 juta. Untuk total aktivanya sebesar 330 juta. Berikutnya ada pinjaman kepada Aksa sebesar 40 juta, modal Aksa 70 juta, modal Biksa 90 juta, dan modal Ciska sebesar 130 juta. Untuk total pasifa sebesar 330 juta. Di sini diminta untuk buat schedule pembayaran aman dan rencana distribusi kas untuk persekutuan Suryan Daru. Berikut ini adalah schedule pembayaran aman persekutuan Suryan Daru. Di sini ada modal sekutu terdiri dari modal Aksa 70 juta, modal Biksa 90 juta, dan modal Ciska 130 juta. Dan total rugi atas penjualan aktiva non-kas milik Aksa sebesar min 10 juta, dan modal Biksa dan modal Ciska sebesar 50 juta. Untuk total kemungkinan rugi atas kontingensi milik Aksa sebesar 14 juta, milik Biksa 48 juta, dan milik Ciska 46 juta. Untuk potensi defisit modal Aksa ditanggung oleh Biksa dan Ciska sebesar 8.400.000 dan 5.600.000. Untuk totalnya 39.600.000 dan modal Ciska sebesar 40.400.000. Distribusi kas untuk persekutuan Suryan Daru. LAP atau kemampuan menanggung rugi dapat dicari dengan membagi antara saldo akun modal sekutu dengan persentase laba rugi sekutu. Di sini akan dicari LAP Aksa, Biksa, dan Ciska. LAP Aksa sama dengan 70 juta dibagi 40% sama dengan 175 juta. LAP Biksa sama dengan 90 juta dibagi 20% sama dengan 450 juta. LAP Ciska sama dengan 130 juta dibagi 40% sama dengan 325. Persekutuan Suryan Daru. Rencana distribusi kas. Persentase laba rugi modal Aksa sebesar 40%, modal Biksa sebesar 20%, modal Ciska sebesar 40%. Saldo modal Aksa sebelum likuidasi adalah 70 juta. Saldo Biksa sebesar 90 juta dan saldo Ciska sebesar 130 juta. LAP atau kemampuan menanggung rugi Aksa sebesar 175 juta, LAP Biksa sebesar 450 juta, dan LAP Ciska sebesar 325 juta. Berikut terjadi penurunan LAP tertinggi ke LAP berikutnya. Di sini LAP tertinggi adalah LAP Biksa sebesar 450 juta dan LAP berikutnya adalah LAP Ciska sebesar 325 juta. Sehingga penurunan LAP Biksa adalah sebesar 125 juta. Modal Biksa mengalami penurunan dan dapat dihitung dengan cara 125 juta dikali 20%, sehingga diperoleh 25 juta. Saat ini kemampuan menanggung rugi Aksa sebesar 175 juta, Biksa sebesar 325 juta, dan LAP Ciska sebesar 325 juta. Saldo modal Aksa saat ini adalah 70 juta, saldo Biksa sebesar 65 juta, dan saldo Ciska sebesar 130 juta. Selanjutnya, terjadi penurunan LAP Ciska dan Biksa ke LAP Aksa. Penurunan LAP sebesar 150 juta. Modal Biksa dan Ciska mengalami penurunan. Modal Biksa dihitung dengan cara 150 juta dikali 20% dan diperoleh modal Biksa sebesar 30 juta. Sedangkan modal Ciska dihitung dengan 150 juta dikali 40% dan diperoleh modal Ciska sebesar 60 juta. Berikut ini adalah kemampuan menanggung rugi dan modal sekutu setelah likuidasi. LAP Aksa sebesar 175 juta, Biksa sebesar 175 juta, dan LAP Ciska sebesar 175 juta. Saldo modal Aksa setelah likuidasi adalah 70 juta, saldo Biksa sebesar 30 juta, dan saldo Ciska sebesar 70 juta.
Saya perwakilan dari kelompok 4. Demikian beberapa hal yang kami bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan. Dengan presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.